PT-nya adalah PT Graha Benua Etam. Semoga ya, tepuk tangan buat PT Graha Benua Etam. Jadi alhamdulillah masih 1 minggu, malam Selasa kemarin istilahnya apa ya, pimpinannya PT Graha Benua Etam yang bekerja di Kalimantan ini datang ke sini. Jam 4 itu ketemuan sama saya di luar, karena saya nggak mau ketemu di rumah karena rumah sudah penuh dengan orang. Akhirnya ketemuan, Gus izin, orangnya sangat luar biasa dan sangat tawadhu, sangat rendah hati. Gus, saya izin pengen jalan-jalan ke pondok, apa boleh? Oh iya, tapi nanti tak tinggal ke hotel lagi. Saya kembali ke hotel lagi. Akhirnya saya turunkan di parkiran, jalan-jalan sama temennya, Masya Allah luar biasa. Dan akhirnya beliau terenyuh, Masya Allah, ini kok yang di ujung-ujung ini hanya dengar suaranya Gusnya saja, tapi nggak bisa melihat Gusnya. Tapi kok bertahan sampai jam 12, bertahan sampai setengah 12. Ini luar biasa. Akhirnya kasihan. Beliau itu padahal ada jadwal Selasa pagi jam 9 harus terbang ke Kalimantan. Akhirnya jam 2 malam itu nemui saya di dalam. Gus izin, wonten napa Bapak? Ini orangnya nggak mau disebutin namanya, aslinya Nganjuk, akhirnya di Kalimantan sukses luar biasa, PT-nya besar. Akhirnya jam 2 itu nemui saya, bilang, Gus izin saya. Gimana Pak? Itu kok kasihan yang di belakang, cuma denger suaranya Gus saja tapi nggak bisa melihat layar atau gimana. Oh iya, terus gimana Bapak? Semisal saya mau belikan proyektor, apa boleh? Akhirnya kita manggil di media. Proyektor kalau kita mau ditambah berapa Bapak? 10 kurang lebih, nanti sealat-alatnya, rejingnya, kabelnya, kalau 10 itu kurang lebih 150 juta. Siap Gus, malam ini saya transfer 150 juta. Masya Allah. Dan nggak punya kepentingan apa-apa, seneng. Dados niki wau Gus, saya minta tolong ke jenengan. Apa Bapak? Coba kalau jenengan sehat, setiap mau rutinan jenengan keliling, jamaah itu disapa jenengan senengnya minta ampun. Oh nggih, siap-siap. Makanya tadi saya keliling terus tato bisiki, Masya Allah Gus, lato-lato kula mboten aman. Wah, kesinggol mak-mak gitu ya. Jadi ini wow keliling, Masya Allah, ternyata memang seneng luar biasa. Tapi maaf, mungkin yang di perempatan selatan atau yang paling utara saya belum sempat menyapa. Mungkin lain waktu insya Allah saya usahakan jalan-jalan ke sana dengan berangkat lebih awal, mungkin jam 8 lah kita keliling ke sana. Masya Allah luar biasa. Ya Allah, saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang pilihan, orang yang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Dan malam hari ini jadi layar-layar yang sudah ada ini ketambahan 10, jadi kurang lebih ada 17 atau 20 layar berarti totalnya, dan itu masih kurang lagi. Dan insya Allah PR kita nanti mungkin yang jauh agak nggak terdengar, nanti akan kita pikirkan dengan Mbah Jo, Pak Heri Bringos dan teman-teman kompak, Pak Ganden dan yang lain, coba nanti kita pikirkan yang jauh-jauh itu suaranya agar terjangkau nyampe sana itu gimana nggih, kalem-kalem riyen nggih. Dan alhamdulillah dari PT Graha Benua Etam itu tadi, Gus ini tadi bawa uang 1 koper tenanan. Gus saya minta tolong, ini terserah Gus lah, yang manfaat itu gimana. Dan akhirnya saya membidik tanah bulik saya yang di belakang ini, karena kita lewat jalan situ setiap hari untuk akses gitu, karena tidak mungkin satu jalan, jadi kita itu perlu akses. Lah akhirnya saya tempel gadane bulik kula niku alhamdulillah dengan harga yang umume. Bulik kula dengan rendah hati memberikan tanahnya.
Alhamdulillah, semoga kita bisa memanfaatkannya. Mugi-mugi pondok mriki iso tata, mengki pondok sing Purwokerto mugi-mugi nggih tata. Dadi kabeh nggih mlaku, ngenten nggih. Alhamdulillah, ya Allah, luar biasa. Niki sing Purwokerto pun mulai pembersihan. Napa minggu benjing rokan nggih mboten napa-napa, engko ngusungi kayu sing ka Purwokerto diusungi teng pondok nggih mboten napa-napa. Teng Jati-Jati niku masyaallah. Dan insyaallah minggu depan niki nggih penggal paluman ini akan ditinggikan luar biasa, masya Allah. Pokoknya niki bareng-bareng terus jeding sing mriko nggih pun milai badhe mantun. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang jariyah ingkang sedekah dipun lintoni rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Bahkan kemarin saya minta tolong nanti yang ada yang jariyah dari Kidul Kali ndek wingi sinten kula pas kowesel sakniki kula lali jenenge benjing sowan malih mboten napa-napa. Ada satu keluarga itu bawa uang 1 kresek ya untuk membantu pembelian tanah ini masya Allah ya. Semoga nanti tetangga-tetangga itu yang punya tanah atau saudara-saudara yang lain itu menawarkanlah, bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan pondok dan majelis taklim Sabilul Taubah. Ya Allah. Tapi jenengan mungkin ingat jenengan beberapa waktu yang lalu, entah malam Selasa atau malam Jumat, di akhir pengajian saya selalu minta tolong kepada panjenengan untuk bareng-bareng membaca sholat munjiat agar kita dimudahkan dalam pembelian tanah. Dan alhamdulillah malam hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini terus ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kali ngaji sik nggih. Ya Allah, luar biasa niki tiange tebih-tebih, ada yang berangkat mulai jam 9 pakai bis, dan sekarang banyak tetangga itu mengikhlaskan tanahnya itu boleh dipakai Pak Sarmuji, dipakai untuk parkiran bis, untuk parkiran motor, parkiran mobil. Masya Allah, semoga tetangga-tetangga ingkang derek nyengkuyung majelis niki barokah keluarganipun, barokah umuripun, lan minas solihin keturunanipun. Amin Allahumma amin. Nggih niki duangu kula niku dereng ngaosne tentang fadhailul ibadah.